Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari kelas 4B, Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Persahabatan. Hana, seorang anak usia remaja yang baik hati, cerdas, cantik, setia kawan, dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Miranda, anak usia remaja yang mandiri, pemarah, dan egois. Mereka berdua telah lama bersahabat. Mereka tinggal di sebuah desa yang asri serta nyaman, jauh dari kebisingan kota yang hingar-bingar. Rumah mereka pun berdekatan, serta sekolah yang sama dan kelas yang sama, membuat keduanya bisa sering bersama. Di mana ada Hana, di situ ada Firda. Sampai-sampai mereka berikrarkan bersahabat selamanya. Tidak boleh berkhianat, harus saling membantu. Walaupun mereka berbeda agama, Hana beragama Islam, sedangkan Firda beragama Kristen. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah untuk mereka. Mereka tetap bersatu dalam menjalin hubungan persahabatan. Mereka tidak peduli adanya perbedaan. Suatu hari yang cerah, mentari baru menampakkan dirinya dari ufuk timur. Diiringi kicauan burung yang bersahutan, Firda mengajak Hana untuk pergi. "Han, temani aku pergi ke toko Paduloh dong. Aku perlu buku dan pulpen nih. Nanti kamu aku belikan coklat. Kamu suka kan?" ajak Firda. Hana ragu-ragu. Ia sedang mengerjakan tugas rutinnya, menyapu lantai, membersihkan debu, menyapu halaman, mencuci baju, mencuci piring, dan ia harus memandikan adiknya karena ibunya sedang pergi. "Aku lagi sibuk, Fir. Aku minta maaf. Kali ini kamu pergi sendiri saja ya, tidak terlalu jauh kan?" kata Hana kemudian. Cuma begini saja, kamu tidak mau bantu. Kamu ini tidak setia kawan," gerutu Firda kesal. Ia mengayuh sepeda cepat-cepat. Hana jadi tidak enak hati. Harus bagaimana lagi? Dia harus membantu ibunya karena ayahnya sudah tidak ada. Hanya Hana yang selalu membantu ibunya. Sejenak Hana melamun. Ingat, sejak ia berkorban untuk persahabatan mereka dulu. Dulu berkali-kali ia terpaksa melebur mengesum baju sampai larut. Karena di siang hari waktunya banyak tersita hanya untuk Firda. Kadang ibu sampai marah karena jadwal jahitan pelanggan banyak yang tertunda. Hana terpaksa berbohong sedang mengerjakan tugas kelompok. Sebetulnya Hana merasa bersalah telah berbohong pada ibunya. Semua itu demi Firda. Hana merasa kasihan pada Firda yang hanya tinggal dengan neneknya. Orang tuanya telah lama berpisah dan semua tinggal di luar kota. Hana melanjutkan pekerjaannya lagi. Keesokan harinya, Hana pergi ke sekolah sendirian karena Firda sudah berangkat lebih dulu dan meninggalkan Hana. Sesampai di sekolah, Hana masuk ke kelas. Saat itu juga Hana dan Firda bertemu. Mereka hanya saling menatap. Tidak ada sapa dan tegur di antara mereka. 5 menit lagi bel tanda istirahat akan berdering. Anak-anak yang sudah selesai mengerjakan soal diizinkan keluar kelas oleh Bu Rizka. Dengan gembira, hampir setengah murid kelas 7B bergegas keluar, termasuk Hana. "Han, ayo ke kantin bareng aku," ajak Susi sambil gandeng Hana. Hana masih celingak-celinguk mencari Firda sahabatnya. Keduanya tak sebangku lagi sejak Bu Rizka menukar letak duduk para siswa. Itu dilakukan supaya siswa-siswa lebih saling kenal dan tidak berkelompok-kelompok. Bagi Hana, berteman dengan siapapun itu mudah sekali, tapi tidak begitu bagi Firda. "Aku sedang menunggu Firda, ternyata dia belum selesai," kata Hana. "Wah, Firda masih lama. Tadi waktu aku mau mengumpulkan jawabanku, dia baru mengerjakan soal nomor 8, kata Susi. "Kalau begitu, kamu duluan saja, Sus. Aku harus menunggu Firda. Dia bisa marah nanti," kata Hana kemudian. "Kita semua kan teman. Ayolah, sekali ini saja ke kantin bersama kami. Lagi pula, kami ada rencana penting untuk Firda. Ayo dong," desak Susi. Akhirnya Hana nurut. Mereka membeli teh dan donat.
lalu menuju ke bangku di bawah pohon yang rindang. Di sana beberapa teman telah menanti. Ketika mereka sedang asik membahas sesuatu, tiba-tiba datanglah Firda. Wajahnya marah. Karena marah, nafasnya tak beraturan menahan tangisan. "Hana, tega sekali kamu. Mengapa kamu tega meninggalkanku? Aku masih bisa memaafkan kalau kemarin kamu tidak bisa menemani aku ke toko. Tapi sekarang kamu malah main sama anak lain. Kamu tidak setia kawan." "Aku benci padamu." Semua terdiam. Selang beberapa lama kemudian, Hana berkata, "Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Jangan salah paham, Fir." Allah, kamu bohong. Nyatanya kamu pergi ninggalin aku begitu saja." "Tapi, Fir, sudahlah. Aku tidak ingin lagi mendengarkan perkataanmu. Kamu itu pengkhianat." Firda berlari sambil menangis. Dan sepanjang hari, Firda tak mau bicara lagi kepada Hana, sampai-sampai pulang pun tidak mau bersama Hana. Hana sedih jadinya. Sesampainya di rumah, Hana mengadu kepada ibunya. "Ibu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Hana pada ibunya. Setelah ia menceritakan semua yang telah terjadi, ibu menghela nafas dalam-dalam. "Sayang, sahabat sejati itu bukanlah harus selalu lengket seperti perangko," ujar ibu. "Tapi kami telah berjanji tidak akan berkhianat. Janji kan harus ditepati, Bu," kata Hana. "Berkhianat itu kalau kamu membuka rahasia atau menjelekkan sahabatmu pada orang lain. Bersahabat untuk selamanya itu baik, tapi lebih baik lagi bila kamu punya sahabat. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain," ujar ibu. "Jadi, sahabat yang baik itu yang bagaimana, Bu?" tanya Hana. "Sahabat yang baik selalu ada dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam tangis maupun tawa, dan selalu mendukung jika sahabatnya berbuat baik, dan mengingatkan jika ia melakukan kesalahan. Tak ada rasa iri, hanya perasaan tulus memberi," jelas ibu. "Jadi, apa yang harus aku lakukan pada Firda?" tanya Hana lagi. "Tetaplah bersikap ramah padanya supaya dia tahu kamu tetap ingin menjalin persahabatan dengannya," kata ibu lagi. Hana mengangguk sambil tersenyum lega. "Terima kasih, Ibu," kata Hana sambil pergi meninggalkan ibunya untuk mengerjakan tugas sekolah. Sambil mengerjakan tugasnya, Hana berpikir sejenak dalam hati, "Hana yakin Firda tak akan lagi marah padaku. Karena sebenarnya siang tadi, aku, Susi, dan teman yang lain sedang menyusun rencana rahasia. 2 hari lagi Firda akan berulang tahun. Mereka akan berpatungan untuk memberi Firda kejutan di kelas." Hari yang telah direncanakan pun tiba. Hana dan teman sekelasnya memberi kejutan kepada Firda dengan mengguyur air ditambah telur dan tepung kepada tubuh Firda saat bel pulang sekolah berbunyi. Piur! Firda merasa kesal dan sangat kaget. Firda sejenak marah kepada temannya karena belum menyadari sebenarnya apa yang terjadi. "Apa-apaan ini?" rungut Firda, dan teman-temannya segera mengasih kue ulang tahun yang diiringi lagu Happy Birthday. "Selamat ulang tahun sahabatku," kata Hana. Serentak diikuti oleh teman yang lainnya. "Hari ini hari bahagia kamu, Fir," kata Susi sambil memeluk Firda. "Terima kasih teman-teman, maafkan aku telah berburuk sangka atas kejadian kemarin," kata Firda kemudian. Walaupun sederhana, tapi semua itu berarti bagi Firda, Hana, dan teman yang lain. Saat itu juga Hana dan Firda menjalin persahabatan lagi yang hampir retak. Firda ulang tahun bersamaan dengan hari Natal. Firda merayakan ulang tahunnya bersama nenek di rumahnya. Walaupun dalam hati Firda merindukan sesosok orang tua hadir di sampingnya, tetapi keinginan Firda belum tercapai. Saat di gereja, Firda berdoa meminta keajaiban akan datang saat ini juga, sosok kedua orang tuanya. Tapi entahlah, semua kehendak Tuhan, manusia hanya berencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.